Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ihwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat kurman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ijabah doa-doa kita. Apa yang kita rindukan selama ini, bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita telah berada dalam bulan Ramadan itu. Selawat dan salam kita kirimkan buat arwah junjungan alam Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana beliau telah berusaha payah mendakwahkan Islam sampai Islam itu kepada kita. Oleh karena itu, sebagai umatnya, malah kita senantiasa menyampaikan salawat dan salam untuk beliau. Semoga salawat dan salam itu akan menambah kecintaan, menambah rindu kita kepada Rasulullah SAW, di mana cinta dan rindu itu akan mendorong kita, memotivasi kita untuk senantiasanya kita menjalankan syariat yang dibawa Rasulullah SAW dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Sahabat kurma dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kurma kita saat ini adalah makna lapar, sabar, dan takwa dalam menjalankan puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabat kurma dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini luar biasa. Allah memanggil kepada kita dengan panggilan cinta, dengan panggilan sayang, dengan panggilan khusus, yaitu panggilan hanya kepada orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman itu? Ya kita. Ini panggilan khusus Allah kepada kita, panggilan cinta Allah kepada kita, yang tak dipanggil kepada semua orang, hanya kita yang beriman saja yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita merasakan panggilan cinta itu betul-betul sebagai panggilan cinta dari Allah yang Maha Agung pada kita, hambanya yang baik. Kalau kita sudah merasakan ini adalah panggilan cinta, kalau kita sudah merasakan ini adalah panggilan sayang Allah kepada kita, kalau sudah kita merasakan panggilan khusus Allah kepada kita, tentu apa yang dipanggilkan kepada kita, apa yang diwajibkan kepada kita, menjadi ringan untuk kita laksanakan, menjadi bersemangat untuk kita mengerjakan. Sahabat berman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah dari setelah Allah mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu itu adalah kutiba alaikumus shiyam. Perintah kepada kita untuk melaksanakan siam, perintah kepada kita untuk melaksanakan puasa. Kalau kita sudah merasakan inilah panggilan cinta Allah kepada kita, maka puasa itu semakin enak untuk kita laksanakan. Maka puasa itu semakin nyaman untuk kita laksanakan. Maka puasa itu akan semakin bersemangat untuk kita. Karena kita sudah merasakan adalah panggilan cinta dari yang maha memiliki cinta Allah Subhanahu. Sahabat kurma dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perintah puasa yang Allah perintahkan kepada kita. Apa itu puasa? Puasa kalau kita baca di dalam kitab-kitab fikih, puasa adalah menahan diri dari lapar dan dahaga dan segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan syarat rukun yang telah ditentukan. Jadi puasa itu hadirin, puasa itu adalah menahan diri dari lapar dan dahaga. Puasa itu pasti lapar, puasa itu pasti haus. Tapi apa makna dibalik daripada lapar itu? Lapar itu ternyata sewaktu kita menahan diri untuk tidak makan, menahan diri untuk tidak minum.
kata para ulama, itu akan menyempitkan aliran darah kita, di mana syaitan itu berjalan di dalam tubuh kita itu melewati aliran darah. Secara tidak langsung, dengan kita lapar, dengan kita dahaga, itu mempersempit jalannya syaitan dalam tubuh kita. Oleh karena itu, dengan kita berpuasa, maka akan menjauhkan kita dari godaan-godaan syaitan, akan menghindari kita daripada godaan-godaan syaitan. Maka dengan kita berpuasa itu bersemangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syaitan itu terbelenggu dengan lapar dan dahaga yang kita lakukan. Sahabat kurma dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu harian penuh, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, kita berlapar-lapar dan kita sabar dengan lapar. Sabar kita untuk tidak makan, untuk tidak minum. Apa makna sabar ini? Sabar kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, sabar itu ada dua: sabar dalam meninggalkan ketaatan, sabar dalam mengerjakan ketaatan, dan sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Mulai terbit fajar, walaupun ada masih sisa sahur ada di meja makan kita, tapi kita sabar, kita menahan diri kita untuk tidak makan. Kenapa? Dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar kita untuk tilawah Al-Quran, berjam-jam kita tilawah Al-Quran, sabar karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar kita untuk bangun di tengah malam untuk sholat tahajud. Sabar kita untuk sholat tarawih yang panjang sekali dibacakan oleh imam ayatnya, dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar inilah yang akan menghantarkan kita pada derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu, kalau kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam beliau menafsirkan ayat yang kedua dari surah Al-Baqarah, ayat ketiga dari surah Al-Baqarah, yaitu la'allakum tattaqun. Kata takwa itu kata beliau seakar kata dan kata al-wiqayah. Apa maknanya? Adalah menjaga atau memelihara diri. Jadi takwa itu adalah memelihara diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, memelihara diri untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah bulan yang sangat efektif untuk menghantarkan kita menuju derajat takwa di Allah Subhanahu wa taala. Dengan lapar yang kita rasakan dan sabar kita dengan lapar, sabar kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar kita meninggalkan larangan-larangan Allah, itulah yang menghantarkan kita kepada takwa, di mana kita memelihara diri kita, menjaga diri kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan perjalanan Ramadan yang 1 bulan ini betul-betul bisa menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.